Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bagian Ilo Pitua Lowombo, perhatikanlah wujud daripada nama Allah ini. Berangkat dari bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Wujud Bismillahirrahmanirrahim inilah makom nurnya Allah. Berangkat dari sifatnya Allah, rohaninya Allah, ruhnya Allah, nurnya Allah. Ini diperhatikan bagaimana kita bisa untuk menyatu dengan sifatnya Allah dan bagaimana kita bisa menyatu dengan rohani Allah dan menyatu dengan ruhnya Allah dan menyatu dengan nurnya Allah. Ini yang diperhatikan. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah mensyariatkan berangkat dari istinja jasad dan istinja sifat dan rohani. Apabila tiga makom ini benar-benar sudah memiliki wujud daripada istinja. Istinja jasad kita bisa bersihkan dengan air dengan sabun. Karena di dalam jasmania ini memiliki sifat dan rohani. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah menggamblangkan agar umat akhir zaman ini dapat memperhatikan wujud daripada makom-makom ilmu, agar umat akhir zaman ini benar-benar mendapat suatu keberkahan dari Allah. Perhatikan suatu wujud firman Allah di dalam hadis qudsi, Al-insanu siru wa ana siruh. Karena sesungguhnya insanu merupakan rahasia Allah, dan Allah itu rahasia di dalam insanu. Makom insanu inilah makom nur. Alhamdulillah Ilo Pitua benar-benar diperintahkan oleh Allah dapat menggamblangkan wujud daripada makom insanu. Karena sesungguhnya insanu ini makomnya sifatnya nur. Berangkat dari sifatnya nur, rohani nur, kemudian ruhnya nur dengan nur. Inilah makom-makom empat wujud daripada kitabnya awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Alhamdulillah seluruh bagian letak Ilo Pitua Lowombo dapat memahami al-insanu siru wa ana siruh. Karena sesungguhnya makom insanu ini makomnya nur. Nah kita ini makhluk hembusan dari insanu. Makhluk diciptakan oleh Allah dari prosesnya saripati tanah, air, angin, api. Kemudian berwujud sifat dan rohani. Kemudian ditiupkan ini ruh. Alhamdulillah Ilo Pitua sudah menggamblangkan makom-makom ruh. Karena ruh ini makomnya napas. Perhatikanlah napas makomnya ada empat. Berangkat dari jasadnya napas, kemudian rohani napas, ruhnya napas, nurnya napas. Napas ini merupakan makom para malaikat. Nanti itu kita bisa mengenal makom Nabi, rohani Nabi, ruhnya Nabi, dengan nurnya Nabi. Karena wujud daripada makom Nabi ini berbicara nur, berangkat dari nur utusan, kemudian nurnya Rasul dan nurnya Nabi. Kemudian nur yang disebut ruh bumi. Nah ruh bumi ini merupakan wujud daripada makom malaikat. Perhatikanlah prosesnya sakaratul maut. Benar-benar jasadnya napas, rohani napas, ruhnya napas, nurnya napas. Sudah kembali, maka jasad sifat dan rohani tidak bisa bergerak. Alhamdulillah dengan wujud daripada makom ruh ini yang telah ditiupkan di dalam jasmania, dalam rohani dan sifat, benar-benar mendapatkan suatu wujud daripada nikmat. Alhamdulillah perhatikanlah makom-makom ruh ini. Bagaimana kita bisa menyatu dengan ruh. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad sudah menggamblangkan wujud daripada prosesnya. Makom-makom ilmu yang telah disyariatkan berangkat dari makom-makom istinja junub dan wudu. Kemudian makom salat. Benar-benar sudah diperhatikan makom salat ini berangkat dari niat dan usalli, kemudian takbir ihram,
sujud dan rukuk benar-benar sudah diperhatikan. Wujud yang sudah memperhatikan ini berarti sudah menjalankan. Wujud yang dikandung di dalam memperhatikan makom-makom salat ini, maka perhatikanlah sifat dan rohani. Benar-benar sudah memperhatikan sifat dan rohani, maka salat itu sempurna. Karena yang dikandung di dalam salat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apabila kita sudah melaksanakan salat, maka sifat dan rohani ini diperhatikan, tidak melakukan. Wujud yang tidak melakukan ini melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah ta'ilo pitu walawambu sudah menggambarkan kepada seluruh bagian ta'ilo pitu walawambu bagaimana doa kita bisa untuk menyatu dengan ruh. Karena ruh ini makomnya sifatnya utusan. Karena hanya utusan ini merupakan makom awalu mahalakallahu ta'ala nuru fi ilmi. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu ta'ilo pitu walawambu sudah menggambarkan kepada seluruh bagian ta'ilo pitu walawambu benar-benar memperhatikan. Benar-benar sudah memahami, sudah menjalankan, berarti sudah bermakom di nur. Nur awalu mahalakallahu fi ilmi. Makomnya 4. Alhamdulillah ta'ilo pitu benar-benar diperintahkan oleh Allah dapat menggambarkan makom-makom nur 4 ini. Karena seluruh para nabi-nabiullah ini memiliki nur 4. Di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Adam ada 4 nur. Di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Ibrahim ada 4 nur. Begitu pula kita berangkat dari Nabiullah Sayyidina Yakub ada 4 nur. Seluruh para nabi-nabiullah ini memiliki 4 nur di dalam kolbu. Inilah yang disebut al-insanu sir wa ana siruh. Alhamdulillah ta'ala fitu alamu sudah menggambarkan, renungilah dan pahamilah. Karena wujud daripada al-insanu sir wa ana siruh itu makomnya nur. Kita ini makhluk. Karena merupakan perwujudan dari sifatnya Allah ini hanya melainkan insanu. Insanu merupakan suatu wujud rahasia Allah dan Allah itu rahasia di dalam makom insanu. Allah tidak berwujud di dalam makhluk. Kerusakan umat akhir zaman sudah memahami makom-makom ilmu bahwa Allah itu berwujud di dalam makhluk. Allah tidak pernah berwujud di dalam makhluk. Namun hanya melainkan wujud daripada Allah itu berwujud di dalam insanu tersebut. Insanu itu makomnya nur, makomnya 4. Karena insanu merupakan perwujudan dari sifatnya Allah. Berangkat dari makomnya nurunya bumi. Kemudian makom langit itulah disebut nabi. Rohani nabi itulah rasul. Kemudian ruhnya nabi itulah yang disebut utusan. Nanti itu kita mengenal sifatnya Allah, rohani Allah, ruh Allah, nurunya Allah. Alhamdulillah dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad ini benar-benar sudah menggambarkan bagaimana doa kita bisa untuk tersambung ke Allah. Oleh karena itu perhatikanlah mensucikan jasmania dengan sifat dan rohani. Benar-benar sudah berwujud kesucian, maka mendapatkan suatu kesempurnaan salat sesungguhnya. Karena salat ini diperhatikan. Perhatikan wujud daripada firman-Nya Allah. Ancaman ahli kitab, ahli ilmu, ahli zikir, dan ahli ibadah. Mendapatkan suatu ancaman dari Allah. Oleh karena itu ta'ila fitua menggambarkan bagaimana kita diberikan ilmu dan diberikan suatu pemahaman tentang zikir dan pemahaman tentang ibadah. Ini yang diperhatikan. Benar-benar sudah memahami tentang wujud perintah-perintah Allah, maka kita melaksanakan sholat ini benar-benar mendapat kesempurnaan, berarti sudah memperhatikan makom sifat dan rohani. Begitu pula kita benar-benar sudah masuk di dalam makom zikir, berarti sudah memperhatikan wujud daripada sifat dan rohani. Karena sifat dan rohani ini selalu melahirkan wujud daripada perbuatan keji dan mungkar. Wujud keji dan mungkar ini merupakan suatu perwujudan makom-makom sifatnya setania
dan sifatnya iblis dan jin yang berwujud di dalam kolbu jasmania. Oleh karena itu tailopitua wujud cinta kasih kepada seluruh bagian tailopitua lowombu dapat memperhatikan al-insanu siru wa anasiru. Benar-benar sudah memahami tentang wujud firman Allah di dalam hadis qudsi. Inilah merupakan suatu wujud rahasia Allah, dan Allah itu rahasia di dalam insanu, karena hanya melainkan insanu perwujudan dari sifatnya Allah, kemudian perwujudan dari rohani Allah, ruh Allah, nurunnya Allah. Nah kita ini makhluk umatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad. Bagaimana kita bisa diakui sebagai umat Nabiullah Sayyidina Muhammad? Maka pahamilah dan renungilah ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Berangkat dari ritual puasa jasmania, puasa sifat dan rohani. Benar-benar sudah kita laksanakan. Bagaimana kita bisa menahan lapar. Kemudian bagaimana kita masuk di dalam puasa sifat dan masuk di dalam puasa rohani. Benar-benar tiga makom ini benar-benar terwujud, berarti itulah mendapat suatu keberkahan dari Allah. Karena kita sudah melaksanakan perintah dari Allah, tundukkanlah kepada ruh. Karena tanpa ada ruh ini tidak dapat merasakan, tidak bisa bergerak. Oleh karena itu makom-makom ilmu ruh ini jangan disia-siakan. Seluruh bagian letak ilopituala wombo, makom-makom ruh ini berangkat dari jasadnya nafas. Apakah kalian tidak memiliki nafas? Kemudian rohani nafas. Apakah kalian tidak memiliki rohani nafas? Kemudian ruhnya nafas. Kemudian nurunnya nafas. 4 makom ini diperhatikan. Namun umat akhir zaman tidak memperhatikan makom-makom ruh. Nah inilah menjadi tersesat. Karena wujud daripada ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini agar kita mengenal tentang makom-makom ruh. Coba perhatikan sakratul maut. Benar-benar kita sudah memperhatikan apabila nafas ini sudah kembali, maka jasad sifat dan rohani tidak bisa lagi bergerak. Tidak dapat untuk merasakan suatu nikmatnya Allah. Oleh karena itu, wujud daripada ruh ini yang dijamin oleh Allah, yang mengatur suatu nikmat-nikmat ini. Alhamdulillah Ta'ilopitua sudah mengajarkan makom-makom ilmu tentang bahasa ruh. Karena ruh ini memiliki bahasa. Oleh karena itu seluruh para bagian Ta'ilopitua lawamu sudah bisa untuk membaca di dalam pikiran, di dalam kolbu. Nah inilah bahasa-bahasa ruh. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilopitua lawamu yang benar-benar sudah merasakan suatu nikmatnya ilmu. Yang ilmu yang telah diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka imanilah. Benar-benar sudah wujud beriman, berarti sudah benar-benar melaksanakan salat yang sesungguhnya yang sempurna. Benar-benar sudah memperhatikan sifat dan rohani. Wujud sifat dan rohani ini tidak lagi melahirkan wujud daripada sifatnya jin, iblis, dan setania. Alhamdulillah. Seluruh para nabi-nabiullah ini sudah mensyariatkan. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Ibrahim dengan Nabiullah Sayyidina Ismail sudah mensyariatkan melentar jumroh Aqabah. Nah ini yang diperhatikan, yang dikandung di dalam jumroh ini, inilah makom-makom sifatnya jin dan iblis dan setan ini yang dibuang. Agar jasmani dengan sifat dan rohani ini benar-benar wujud daripada fitrah. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawamu sudah memahami dan sudah merenungi. Maka seluruh doa-doa itu akan tersambung. Doa kita ini melewat prosesnya ruh. Ruh itu sifatnya Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena makom-makom Nabi ini merupakan wujud daripada awalu mahalakallahu ta'ala nur bi ilmi. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawamu benar-benar sudah memahami tentang wujud al-insanu siru wa anasiruh. Ini yang diperhatikan. Kemudian kita masuk di dalam al-kitabula insanu. Kitabnya Allah itu hanya insanu. Nah insanu ini makomnya nur. Insanu ini makomnya nur. Ini yang diperhatikan. Kemudian al-insanu kitabullah. Inilah merupakan suatu wujud perwujudan dari kitabnya Allah. Inilah wujud kitab
berangkat dari Al-Quran yang benar-benar wujud daripada syariat yang disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, seluruh bagian letak ilopitu walawambu sudah memahami tentang nama Allah. Bagaimana kita memahami tentang nama Allah? Berangkat dari sebutan, kemudian harus kita masuk di dalam sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurulnya Allah. Inilah yang disebut empat cahaya. Karena hanya awalu mahalakallahu ta'ala nur fi ilmi. Inilah makom-makom para nabi diperhatikan. Benar-benar sudah diperhatikan, maka seluruh doa kalian akan dikabulkan oleh Allah. Karena hidupnya jasad ini karena sifat. Hidupnya sifat karena rohani. Hidupnya rohani karena ruh. Hidupnya ruh ini karena nur. Hidupnya nur ini karena Allah. Empat makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lawambu ini diperhatikan. Benar-benar sudah memperhatikan, berarti jasad dan sifat dan rohani ini benar-benar tidak memiliki penyakit. Oleh karena itu, penyakit-penyakit yang dapat disembuhkan dengan medis hanya penyakit jasmania. Yang penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh medis itu penyakit sifat dan rohani. Diperhatikan seluruh bagian letak ilopitu walawambu. Penyakit jasad bisa kita untuk minum obat dari medis sembuh. Namun penyakit sifat dan rohani ini tidak dapat disembuhkan oleh medis. Oleh karena itu Tailopitu dapat menggamblangkan bagaimana penyakit sifat dan rohani ini benar-benar disembuhkan. Perhatikanlah suatu hadis Rasulullah. Barang siapa yang benar-benar mengamalkan istighfar, maka istighfar itulah merupakan wujud daripada kesembuhan penyakit sifat dan rohani. Namun istighfar ini janganlah dijadikan sebutan. Karena wujud daripada istighfar ini kesadaran mengakui atas perbuatan yang berwujud di dalam sifat kita, di dalam rohani kita. Inilah menjadi penyakit. Penyakit iri. Kemudian penyakit seujon. Kemudian penyakit-penyakit bercaci maki. Inilah perwujudan sifat-sifat yang mengelah terhadap perintah-perintah Allah. Oleh karena itu sangat penting seluruh bagian letak ilopitu walawambu dapat memahami makom istighfar agar penyakit sifat dan rohani ini bisa sembuh. Sakitnya jasad pasti sifat dan rohani merasakan kesakitan tersebut. Karena jasad, sifat dan rohani tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu bacalah di dalam diri kita. Bagaimana jasad kita sakit? Apakah sifat kalian tidak menjerit? Apakah rohani kalian tidak menjerit? Alhamdulillah Ta'ilopitu Alwambu benar-benar dapat menggamblangkan makom-makom ilmu ini agar dapat menyembuhkan penyakit jasad, sifat dan rohani. Karena sesungguhnya penyakit ini dari perbuatan. Benar-benar sudah direnungi makom sifat dan rohani, maka mendapatkan suatu kesembuhan. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawambu benar-benar sudah merenungi dan sudah memahami, maka hilangkanlah wujud daripada penyakit-penyakit yang bermakom di dalam jasmania, di dalam sifat dan rohani. Benar-benar sudah disucikan. Alhamdulillah, perhatikanlah suatu firman-Nya Allah. Barang siapa yang benar-benar yang sudah berwujud air wudu, maka tidak mendapat penyakit. Karena sesungguhnya air wudu ini mensucikan jasa, sifat dan rohani. Karena penyakit ini akibat dari virus. Virus merupakan perwujudan dari perbuatan jin, iblis dan setan. Inilah yang merasakan suatu siksaan. Siksaan cambuk-cambuk yang Allah anugerahkan kepada malaikat-malaikat ini dapat mencambuk seluruh makhluk-makhluk yang benar-benar yang berwujud sifat yang mengelak. Mengelak merupakan perwujudan jin, iblis dan setania. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu alawamu malam ini benar-benar dapat memperhatikan makom sifat dan rohani. Benar-benar jasmani, sifat dan rohani sudah berwujud, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Ini perintah dari Allah.
Dalam bahasa Arab hablum minanas dan hablum minallah. Apabila di dalam makom jasmania sifat dan rohani belum ada wujud daripada saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai, inilah masih berwujud sifat-sifat jin, iblis dan setania. Inilah menjadi suatu penyakit. Inilah wujud daripada kerusakan umat akhir zaman. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu walawambu benar-benar sudah merenungi penyakit-penyakit di dalam jasmania, perwujudan dari sifat dan rohani yang selalu melakukan kejeliman. Pikiran melakukan kejeliman, mata melakukan kejeliman, pendengaran melakukan kejeliman, mulut melakukan caci makian. Inilah yang disebut kejeliman. Kemudian hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan masih berwujud kejeliman. Nah, wujud kejeliman ini perbuatan jin, iblis dan setania. Alhamdulillah dengan wujud syariat Nabiullah Sayyidina Muhammad dan syariat Nabiullah Sayyidina Ibrahim dengan Nabiullah Sayyidina Ismail telah mensyariatkan membuang jumroh akobah, ula dan husta benar-benar tidak lagi berwujud apabila kita sudah melontar jumroh. Tidak ada lagi wujud daripada sifat-sifat mengelak terhadap perintah-perintah Allah. Inilah benar-benar yang mendapatkan suatu wujud keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Alhamdulillah seluruh bagian otak ilopitu walawambu, perhatikanlah makom-makom al-insanu siru wa anasiruh. Sesungguhnya perwujudan dari sifatnya Allah itu di dalam makom insanu. Karena insanu ini merupakan rahasia Allah. Dan Allah itu rahasia di dalam makom insanu. Inilah makom nur. Alhamdulillah ta'ilofitua sudah menggamblangkan. Nah kita ini makhluk. Hembusan dari insanu. Perhatikanlah suatu firman Allah di dalam hadis qudsi. Jika bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Aku ciptakan alam semesta ini karena engkau Muhammad. Aku ciptakan engkau Muhammad karena aku. Muhammad merupakan makom Nabi. Muhammad merupakan makom rohani Nabi. Dan Muhammad merupakan makom utusan. Kemudian di ruh bumi. Ruh bumi merupakan makom sifatnya Muhammad. Diperhatikan seluruh bagian otak ilopitu walawambu. Nah kita ini makhluk. Hembusan dari sifatnya Muhammad. Berangkat dari rohani. Kemudian sifat, kemudian 4 unsur. Inilah prosesnya ciptaan di dalam satu firman Allah. Allah menciptakan alam dalam 6 hari. Jadi alam yang diciptakan ini prosesnya alam jasmania. Berangkat dari saripati tanah, saripati air, angin dan api. Kemudian sifat dan rohani sudah terdapat 6 makom. 6 makom merupakan wujud daripada 6 hari. Yang 1 hari istirahat. Inilah peniupan ruh. Alhamdulillah benar-benar seluruh bagian letak ilopitu walawambu yang sudah dapat memperhatikan makom ruh. Ruh itu napas. Coba perhatikan. Napas bukan angin. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu walawambu sudah memahami makom ruh. Ini diperhatikan. Nanti itu kita mengenal makom insanu. Karena hanya insanu perwujudan dari sifatnya Allah. Nah kita ini makhluk. Perwujudan dari sifat jin dan iblis dan setan. Jin, iblis, setan ini merupakan bahasa. Merupakan wujud daripada nama, gelar. Perhatikan firman Allah. Allah telah memerintahkan makhluk-makhluk ini bersujud kepada ruh, maka ruh ini tidak bersujud, mengelak. Nah, inilah wujud daripada nama. Iblis, jin dan setan. Apakah selama ini di dalam makom jasmania kita tidak pernah mengelak terhadap perintah Allah? Karena wujud daripada perintah Allah ini saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Alhamdulillah seluruh bagian letak ilopitu walawambu benar-benar sudah memperhatikan. Maka sucikanlah jasmani dan sucikanlah makom sifat dan rohani. Nanti itu kita bisa menyatu dengan makom ruh. Karena ruh ini benar-benar diutus oleh Allah dapat
Ia memelihara jasmani, sifat dan rohani. Tanpa ada ruh tidak bisa untuk beraktivitas. Tanpa ada ruh tidak bisa kita makan. Tanpa ada ruh tidak ada kehidupan. Alhamdulillah seluruh bagian ta'ilo pitu walawamu pada malam ini sudah merenungi. Perhatikanlah ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Di dalam kalbu Nabiullah Sayyidina Muhammad ini itulah yang disebut al-insanu, kitabullah. Kemudian menerima suatu firman. Firman ini diperhatikan, al-insanu sir wa ana siruh. Aku ini rahasia di dalam dirimu. Dan engkau adalah rahasiaku. Inilah makom-makom nur, bukan makom-makom jasmania. Kerusakan umat akhir zaman tidak memperhatikan perintah-perintah Allah. Alhamdulillah dengan wujud ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad ini, renungilah dan pahamilah. Laksanakan wujud daripada puasa ini merupakan wujud daripada ritual. Mempuasakan jasmani, kemudian sifat dan rohani. Menghilangkan seluruh penyakit di dalam jasmania, penyakit di dalam sifat dan rohani. Penyakit-penyakit inilah perwujudan dari nafsu amarah lawwamah mulhamah. Inilah benar-benar diperhatikan. Amarah lawwamah mulhamah ini apabila benar-benar sudah berwujud di dalam makom jasmania, sifat dan rohani, inilah yang menjadi penyakit. Alhamdulillah ta'ilo pitu alawamu dapat menggambarkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilo pitu alawamu. Perhatikanlah perintah-perintah Allah ini yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah jasmani kalian, kemudian sifat kalian, rohani kalian benar-benar sudah dijalankan. Berarti kalian sudah memahami 72 golongan. Yang dikandung di dalam 72 golongan ini, penghuni-penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga ini benar-benar golongan pikiran sudah berwujud mulia. Golongan mata sudah berwujud mulia. Golongan telinga sudah berwujud mulia. Golongan mulut sudah berwujud mulia. Golongan hidung sudah berwujud mulia. Golongan kalbu, dubur, kaki, dan tangan sudah berwujud mulia. Benar-benar sudah berwujud mulia, maka inilah penghuni surga. Inilah yang diperhatikan. Kemudian golongan-golongan penghuni neraka. Golongan pikiran melahirkan kejoliman. Golongan mata melahirkan kejoliman. Dan golongan-golongan telinga melahirkan kejoliman. Dan golongan mulut selalu melahirkan kejoliman. Mulut, kalbu, dubur, kaki, dan tangan selalu melahirkan kejoliman. Golongan inilah yang benar-benar yang difirmankan oleh Allah. Allah tidak pernah membicarakan golongan-golongan agama. Yang dimaksud di dalam golongan yang difirmankan oleh Allah ini, yang berwujud di dalam jasmani kita. Maka golongan-golongan inilah diperhatikan. Apakah selama ini kita memperhatikan golongan pikiran kita? Apakah tidak berwujud lahir di pikiran ini kejahatan? Begitu pula pendengaran. Apakah tidak melahirkan wujud daripada kejoliman? Inilah wujud daripada firman Allah ini diperhatikan. Benar-benar golongan ini sudah diperhatikan. Maka inilah mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah ini. Inilah jaminan-jaminan yang kita akan dapatkan apabila kita menjalankan seluruh syariat-syariat yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman. Allah memberkahi kalian dan Nabiullah Sayyidina Muhammad memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.